Oke, baiklah. Sekarang kita berada pada materi bangun ruang sisi lengkung. Secara khusus, pada saat ini yang akan dijelaskan yaitu kerucut. Namun sebelum itu, kita masuk dulu pada materi prasyarat. Dalam hal ini, bangun ruang sisi datar secara khusus limas. Nah, ini adalah gambar limas. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Kenapa dikatakan limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ini juga alasnya berbentuk segi 4. Ini limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudutnya ada 5. Yang ini limas segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan sisi tegak. Sisi tegak itu yang mana? Itu sisi yang tegak lurus berdiri ke atas. Jadi ini sisi tegak. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan titik puncak. Titik puncak limas. Nah, titik yang berada di atas sehingga dia bentuknya seperti ini. Pertemuan garisnya bertemu di satu titik di puncak. Kemudian itu juga yang disebut dengan titik puncak, dan titik puncak. Lanjut, setelah kita memahami tentang limas, sekarang kita masuk di kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N. Segi N ini dalam hal ini tadi segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kerucut itu bangun ruang sisi lengkung. Kalau limas tadi bangun ruang sisi datar. Nah, apa kesamaannya dengan limas tadi? Yaitu kerucut sama-sama memiliki titik puncak yang ini. Jadi ini adalah titik puncak, beri huruf T. Nah, di limas juga tadi ada titik puncak. Namun dalam hal ini, kerucut memiliki alas dalam bentuk lingkaran. Jadi alasnya berbentuk lingkaran. Jadi seperti itu. Lanjut. Adapun unsur-unsur dalam kerucut. Yang pertama, bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Nah, lihat sisi bagian bawah ini yang berbentuk lingkaran, yang diarsir berwarna abu-abu ini, itulah yang disebut dengan bidang alas. Selanjutnya diameter. Diameter bidang alas biasa disimbolkan dengan huruf D kecil, yaitu ruas garis dari A ke B. Mana itu yang warna biru? Dari A ke B itu yang disebut dengan diameter. Jadi dari A sampai di B itu diameter. Lanjut, jari-jari bidang alas biasa disimbolkan dengan huruf R kecil, yaitu ruas garis dari O ke A dan dari O ke B. Yang mana? Ini dari O ke A itu jari-jari. Kemudian dari O ke B itu juga jari-jari. Jadi bisa dikatakan bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Perhatikan, diameter AB. Kemudian dari O ke B itu jari-jari. Jadi jari-jari itu setengah dari diameter, atau jari-jari itu diameter dibahagi 2. Jadi seperti itu. Lanjut, tinggi kerucut disimbolkan dengan huruf T kecil, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas kerucut, yaitu ruas garis CO. Yang mana itu? Dari C ke O, itu yang disebut dengan tinggi kerucut. Selanjutnya, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir, atau dalam hal ini sisi tegaknya. Yang mana itu yang ditandai dengan warna merah ini. Ini yang disebut dengan selimut kerucut yang tegak ke atas.
yang melengkung seperti itu. Itu selimut kerucut. Kemudian garis pelukis atau disimbolkan dengan huruf S kecil, yaitu garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Jadi garis yang ditarik dari titik puncak C ke titik yang ada di lingkaran, misalnya titik B. Jadi kalau kita tarik garis dari C ke B ini, itulah yang disebut dengan garis pelukis. Atau dari C ke D ini. Nah, ini juga yang disebut dengan garis pelukis. Lanjut. Adapun hubungan antara R, S, dan T, perhatikan R itu jari-jari, kemudian S ini garis pelukis, T itu tinggi. Pada kerucut dinyatakan menggunakan konsep teorema Pythagoras seperti berikut. Nah, lihat garis R, T, dan S itu membentuk segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema Pythagoras. Misalnya S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. S itu yang ini. Nah, pada segitiga siku-siku, S itu adalah sisi miringnya. Jadi kalau sisi miring yang dicari, rumusnya seperti ini. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi kalau sisi miring, dia ditambah. Kalau sisi siku-siku yang dicari, yaitu T atau R, dia dikurang. Nah, perhatikan. Kalau R, dia dikurang. Begitu juga kalau T, dia dikurang. Hanya kalau sisi miring yang dicari, itu yang ditambah. Jadi seperti itu. Jika R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2, sisi miring duluan, kemudian dikurangi T pangkat 2, sisi siku-siku lain yang diketahui. Kalau T yang ditanya, T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2, sisi miring dulu, dikurangi dengan R pangkat 2. Sisi siku-siku lain yang diketahui. Jadi seperti itu. Lanjut. Adapun rumus yang berlaku pada kerucut yaitu luas selimut kerucut, rumusnya Pi RS atau Pi kali R kali S. Pi, R ini jari-jari, S ini garis pelukis. Kemudian luas permukaan kerucut, Pi kali R dalam kurung S tambah R. Nah, di mana Pi itu adalah 3,14 atau 22/7 disesuaikan dengan yang diketahui di soal. Kemudian R itu D/2 atau diameter dibahagi 2. R ini jari-jari sama dengan diameter dibahagi 2. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal. Jika diameter sebuah kerucut adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan panjang garis pelukis atau S, luas selimut kerucut, dan luas permukaan kerucut. Jadi, kita jawab yang pertama diketahui dulu. Nah, kita lihat apa saja yang diketahui. Yang pertama, diameter kerucut itu 10 cm, jadi D sama dengan 10. Kemudian, karena diameternya 10, maka kita sudah bisa tebak bahwa jari-jarinya adalah 5, karena jari-jari itu diameter dibahagi 2. Jadi 10 bagi 2 kita dapat 5. Kemudian tingginya 12 cm. T sama dengan 12 cm. Kemudian yang ditanyakan 3 hal tadi. Nah, kita jawab satu-satu. Yang pertama, untuk mencari panjang garis pelukis atau S, kita gunakan rumus S tadi. Jadi S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai T dan R, di mana T 12, R-nya 5. Jadi 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 yaitu 144, 5 pangkat 2 yaitu 25. 144 ditambah 25 kita dapat 169. Selanjutnya kita pindah ruaskan ini pangkat 2. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Jadi akar dari 169 itu sama dengan 13. Jadi S
adalah 13 cm. Jadi seperti itu. Lanjut, kita cari lagi luas selimut kerucut. Rumusnya Pi RS atau Pi kali R kali S. Kita masukkan Pi-nya, kita ambil yang 3,14, kemudian R-nya kita masukkan tadi 5, dan S-nya itu kita dapat tadi 13. Jadi 3,14, R-nya 5, S-nya 13. Yang ini tadi dikali semua kita dapat 204,1. Jangan lupa satuannya yaitu cm pangkat 2, satuan luas. Lanjut, luas permukaan kerucut. Rumusnya Pi kali R dalam kurung S tambah R. Jadi kita kerja dulu yang di dalam kurung. Pi-nya kita pakai saja 3,14, R-nya kita pakai 5 karena diketahui 5. Kemudian S-nya 13 tadi, kita dapat 13, kemudian R lagi kita tulis di sini 5. Jadi yang pertama dikerja yaitu yang di dalam kurung. 13 ditambah 5. Kita dapat 18. Selanjutnya tinggal dikalikan semua ini. 18 kali 5 dikali 3,14. Kita dapat 282,6. Jadi luas permukaan kerucut adalah 282,6 cm persegi. Jadi satuan luas itu adalah persegi, cm persegi. Nah, seperti itu. Terima kasih.